malam hari ini. Ya, izinkan saya untuk mute mikrofon Bapak Ibu semuanya. Enggak. Hmm, maaf, suara saya terdengar karena saya lagi ada koneksi saya agak terganggu. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, mari. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini, tanggal 12 September, merupakan pertemuan yang ke-6, betul ya? Ke-6 ya. Ke-6 ini merupakan kita sudah setengah jalan dalam ekskul kita. Puji Tuhan, masih teman-teman masih setia dan semangat dalam mengikuti perkuliahan Ibrani 2 pada malam hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Louis untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan perkuliahan pada malam hari ini. Mari Ibu Louis. Malam Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mengikuti perkuliahan malam hari ini. Recording in progress. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Tuhan memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah bahasa Ibrani. Kami yang sudah Tuhan kumpulkan dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, bersatu di dalam Zoom. Bapak malam hari ini berikan kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mengerti penjelasan dari Bapak Erikson malam hari ini. Tuhan berikan pengetahuan yang lebih lagi buat Bapak Erikson, pengurapanmu yang lebih lagi, sehingga hamba-Mu ini bisa mengajar kepada kami dengan baik dan kepada semua orang yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini bisa mengajar banyak orang, kiranya Tuhan mengurapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Louis untuk yang sudah memimpin kita di dalam doa. Teman-teman mengingatkan mereview materi kita di minggu yang kemarin, di pertemuan yang kelima, kita sudah belajar tentang independent personal pronoun single dan plural sampai di eh, independent personal pronoun plural minggu kemarin ya. Pada malam hari ini materi akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Erikson. Saya mungkin mohon maaf, saya akan off cam karena saya merekod sinyal agak kurang keganggu. Saya mungkin izin off cam pada malam hari ini. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Bapak Erikson. Ya, makasih Pak Dipebra, makasih Bu Lois yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, salam Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti sudah yang apa? Udah mau selesai ya dalam pembelajaran triwulan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau nggak salah minggu besok terakhir ya, triwulan apa ini baru selesai ya. Tapi kita tetap terus belajar ya Bapak Ibu ya dalam pembelajaran ini ya. Kecuali nanti pembelajaran apa namanya itu yang Yunani 1 sama Ibrani 1 itu sangat terbatas begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Yang mana tadi minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai independent pronoun ya. Dan sekarang kita nanti belajar mengenai promina suffix ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar mengenai kepemilikan ya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia pemilikanku gitu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris my book gitu ya. Dalam bahasa Indonesia bukuku gitu ya. Ada apa namanya? Ada sufiksnya ya. Ada sufiks. Demikian juga dalam bahasa Ibrani begitu ya Bapak Ibu ya. Ada dia sufiksnya gitu ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Teman-teman, saya percaya sudah biasa membaca ya. Dan saya harap Bapak Ibu sudah lancar lah dalam membaca ya.
Jadi silakan salah satu dari Bapak Ibu boleh membacakan doa Bapa kami ini dalam bahasa Ibrani ya. Silakan salah satu dari teman-teman membacakannya. Saya coba ya Pak ya. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Avinu sebas samayim it kades sim kah tafo melekuteka yehaseh retsoneka baaretz kaaser naasah pasamayim tenlano hayom lekem zukenu uselanu et samayim kaaser solikhim anakenu la aser asemulanu we altenu lede masah kiim hatsilenu min hara kileka hamalaka vega hurah we harets le ome olamim amin. Baik, makasih Bu. Ibu Julia ya? Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai independent pronoun. Sekarang kita belajar pronominal suffix atau kepemilikan genetik ya Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar independent personal pronouns ya, yang mana untuk orang pertama tunggal itu ani atau anoki ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kamu laki-laki itu ata. Sedangkan untuk kamu perempuan itu at ya. Dia laki-laki dia hu. Untuk dia perempuan he ya, ada dua penulisannya, ingat Bapak Ibu ya. Ini bacanya he gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada untuk plural orang pertama itu anaknu. Untuk kalian laki-laki itu atem. Untuk kalian perempuan itu aten atau Athena. Dan untuk mereka laki-laki itu hem atau hema. Untuk mereka perempuan itu hen atau hena ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia campuran nanti mereka itu dijadikan jadi hem di sini ya. Jadi mereka laki-laki kalau campuran. Tapi kalau semuanya perempuan mereka itu jadi hen itu ya Bapak Ibu ya. Sama dengan kalian ya. Kalian laki-laki itu nanti jadi atem, campuran dia atem juga. Tapi kalau semuanya perempuan dia menjadi Athena. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan ya ada bertanya? Oke, kita lanjut. Dan kita sudah membuat satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Di mana al itu di atas, lipne itu di depan, betok itu di dalam atau di antara gitu ya. Jadi kalau orang pertama ya, ini orang pertama tunggal laki-laki, dia akan menyebutkan ani omet al haga gitu ya. Ani omet al haga ya. Terus kalau jadi perempuan, misalnya dia orang pertama perempuan, dia akan mengatakan ani omedet al
hagak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya, gender itu sangat berpengaruh dalam bahasa Ibrani gitu ya Bapak Ibu ya. Saya orang pertama tunggal laki-laki itu sangat mempengaruhi nanti ke kata kerjanya. Tapi untuk independent pronounnya dia tetap gitu ya. Tapi dia nanti berpengaruh kepada kata kerja gitu ya. Terus misalnya dia laki-laki, dia mengatakan saya di dalam rumah, ani, omet, babai, gitu ya. Terus kalau di depan rumah, ani, omet, lipne, habai, gitu ya. Di depan rumah ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang yang ini ya, seperti orang kedua perempuan ya. Orang kedua perempuan. Orang pertama itu ani, orang kedua laki-laki ata, orang kedua perempuan itu at gitu ya, at. Jadi kalau dia mengatakan kamu kamu perempuan itu tunggal berdiri di atas kuda itu. Jadi dalam bahasa Ibraninya at itu kamu perempuan tunggal, omedet dia jadi omedet gitu ya, bukan omed tapi omedet ya, al hasus ya, kamu perempuan tunggal berdiri di atas kuda itu. Tapi kalau untuk orang kedua laki-laki, dia omed gitu ya, ata, omed, lipne, hasus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Nanti juga Bapak Ibu Saudaraku ya, di bentuk binyan dan bentuk konjugasi juga ya, itu juga nanti gender itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Seperti yang pernah kita singgung mengenai sores ya, bagaimana perubahan atau infleksi konjugasi dari satu kata kerja dia berubah sesuai dengan suffix, sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan binyannya, dan sesuai dengan tensisnya atau konjugasinya gitu ya. Oke. Oke, sekarang teman-teman supaya jangan kaku, silakan teman-teman di unmute, boleh dibaca untuk yang ini. Ya, silakan dibaca ini. Ini silakan. He Omedet. Omedet ya. Leyat Leyat Ets itu pohon ya. Ini pohon gitu ya. Nah, jadi artinya apa dia? Dia perempuan. Dia perempuan berdiri di samping pohon. Iya. Ya. Leyat, ini leyat ya Bapak Ibu ya. Leyat itu di samping gitu ya. Terus yang ini silakan. Bu, Ya. omet, leyat, Bu, omet, leyat, leyat, adar, Haderek adarka, gitu ya. aderet, Derek. Derek itu jalan Aderek. ya. Ya. Jadi artinya dia laki-laki berdiri ya. berdiri di samping jalan. Ya, di samping jalan itu gitu ya, ada ini definisinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya, ini kata kerja ini sangat dipengaruhi dengan subjeknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu satu kata kerja dalam bahasa Ibrani itu ya,
dia sudah memiliki gender, ya, sudah memiliki jumlah gitu ya. Nanti sudah memiliki binyan dan sudah memiliki nanti konjugasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata kerja dia sudah memiliki di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak gitu ya. Kalau ini tadi apa dia namanya berdiri, kamu berdiri, dia berdiri, mereka berdiri, tetap sama aja berdiri gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia beda. Kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, dia laki-laki jamak, dia laki-laki jamak perempuan, itu berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah salah satu apa namanya keunikan gitu ya. Terus yang ini satu lagi. Bacanya Oh. bacanya apa? U, Ya, U, Omet, Om, omet, U, al, Om, ha, Om, Omet, U, Om, U, adarex, Omet, adarex, al, adarex, Haderet, adarex, ya, Haderek, ya, Haderek. di jalan ya. Jadi dia dia berdiri di dia atas jalan, laki-laki berdiri di atas jalan, di atas jalan itu, Jalan. gitu ya Bapak Ibu ya. U, Oke, kita lanjut. Oke. Ini silakan nih. Atem, 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 O, Atem, O, omadi, Omedim, Omedim, ya. Atem, Omedim, ya. Leyat, leat, adarex, Leyat, Haderek, adarex, Ya, Atem, Omedim, Leyat, Aderek, ya. Haderek. Nah, jadi dia kalau jamak, ini kata kerjanya juga ikut jamak gitu ya Bapak Ibu ya. Kata kerjanya juga ikut jamak dia. Jadi dia ini apa? Atem itu apa? mereka laki-laki, kamu Ya, laki-laki, kamu laki-laki. Laki-laki, Kalian laki-laki lebih tepatnya ya. Kalian laki-laki gitu ya. Terus kalau ini aten, 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 Hulakot. Hulakot, aten, hulakot, al, El, adarex, Al, Haderek. adarex, Iya, ya. Ini juga dia jadi jamak, ot, ya. Ada ot ini ya. Kalau di sini tadi ada im, gitu ya. Berarti dia ini ot itu merujuk ke perempuan, ya. Perempuan ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Hulakot apa ya Pak? Saya bingung Pak. Hulakot apa Pak? Hulakot. Berjalan. Oh iya. Hulakot, Hulakot jalan. Al, Haderek. Di samping nggak ditulis ya Pak ya? Hulakot. Oh ini ya, hulakim ya. Tapi di samping nggak ditulis. Oke, satu lagi supaya lebih lancar lagi. Terakhir. Ini M apa tuh? hem, M is duduk, Yes. duduk itu apa? Yosef. Iya, Yosepim, Yosefim. ya, Bim. Babayit. Babat, Babayit. 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 Artinya apa? Dia. Mereka. Iya, mereka duduk duduk, di dalam rumah. iya, di dalam rumah. Babayit. Dalam itu. Mereka laki-laki. Ya, mereka laki-laki, ya.
Terus ini Anak perempuan. Aten, Aten, Mereka perempuan. ulakot, ulakul, buka ulakut, Babayit. ulakut, al, Babayit. Babayit. al, dak, Haderek. Haderek. iya, aderek, itu Aderek. jalan ya. Kita Jadi berjalan, artinya apa? jalan. Mereka laki mereka perempuan. perempuan, Orang kedua. Kalian. Mereka. Iya, Mereka kalian perempuan. kalian perempuan ya berjalan berjalan di di atas Atas jalan. jalan itu, jalan ya. itu. Sekarang ini orang pertama jamak. Anak, Anahnu. Anakmu, Hulekim. Hulakim, Lekim. Leat. Leyak, Haderek. Haderek. Ya, Aderek. aderek gitu ya. Kalau ini perempuan dua-duanya. Misalnya kalau ini perempuan dua-duanya, jadi dia apa? Jadi Kami. Anahnu, aduan, huledot, leyat, Anahnu leket. Haderek. aderek. Kalau perempuan ya, kami perempuan maksudnya gitu ya. Kita perempuan atau kami perempuan ya. Jadi dia pengaruh ke kata kerjanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk suffix ya, independent pronoun ya. Untuk ani ya, dia nanti suffixnya jadi ini. Hirik yot gitu ya. Dari ani ini hirik yot. Untuk ata dia pakai k ya. Kasopit dengan kamats. Itu ya. Berarti punya dia laki-laki tunggal ya, punya dia laki-laki. At dia di sini dia pakai kap sopit dengan spa itu ya Bapak Ibu ya. Dengan spa dia ya. Jadi dia itu berarti punya kamu perempuan gitu ya. Terus untuk dia laki-laki, punya dia laki-laki, dia o atau gitu ya. Dari kata hu menjadi atau o gitu ya. Misalnya istrinya laki-laki gitu ya. Terus untuk kepunyaan dia perempuan ini ada kamats ke plus mapik. Ini namanya mapik bukan dages ya. Kenapa? Karena dages itu hanya digunakan untuk yang bukan gacrol ya. Sedangkan he ini gacrol. Gacrol itu tidak boleh memakai dages gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya mapik ya. Untuk orang pertama jamak anahnu gitu ya. Anahnu dia untuk suffixnya atau untuk pronomina suffixnya dia menjadi nu. Ini ya. Misalnya Elohenu, Allah kita, Allah kami gitu ya. Terus untuk orang pertama, orang kedua jamak, kamu laki-laki, kalian laki-laki, itu atem, jadi dia menjadi kem, ya, kem. Untuk kalian perempuan, aten, itu menjadi ken. Kem, ken, gitu ya. Kalau mem di sini nun, ya. Terus mereka, itu hem, kepunyaan mereka laki-laki menjadi ada kamats mem sopit ya. Terus kalau kepunyaan mereka perempuan dari kata hena menjadi ada kamats nun ya, kamats nun. Gimana ya? Oke, kita lihat contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Ya.
Contohnya Bapak Ibu misalnya kuda, ya, kudaku, ya, kudaku, ya. Jadi kalau dia kudaku, dia menjadi susi, ya, ada hirik yot. Nah, hirik yot ini kepemilikan orang pertama tunggal, ya, susi, kudaku, ya, dari kata sus, ya. Untuk kudamu laki-laki, ya, menjadi suska, itu ya, suska, itu ya, kudamu laki-laki tunggal, ya. Terus kalau dia kudamu perempuan tunggal menjadi susek, susek, ya, susek. Berarti kudamu perempuan tunggal, ya. Terus bagaimana dengan kudanya laki-laki? Maksudnya kepemilikan, ya, bukan kuda laki-laki gitu, ya. Kuda milik dia laki-laki, dia menjadi suso, ya, suso atau suso, itu ya, di belakang itu suso, gitu ya. Terus bagaimana kalau kuda dia perempuan menjadi susah, itu ya. Susah. Perhatiin Bapak Ibu, ya. Kalau kuda, ya, kalau kuda dia jantan dia sus, betul ya. Sus, itu ya. Ini kuda jantan. Tapi kalau dia kuda betina menjadi susah. Terus untuk membedakan ini kuda betina dengan kuda dia perempuan di mana, Bapak Ibu? Ini sama kamatse. Kalau itu kan sus itu kuda jantan. Susa itu kuda betina. Kalau kuda jantan bentuk jamak dia susim, gitu ya. Nah, terus kalau dia kuda jamak betina, susot, gitu ya. Masih ingat ya kata benda jamak dan kata benda apa ya? Singular dan plural bentuk apa gender, gitu ya. Nah, terus kalau untuk membedakan kudanya, kuda dia perempuan itu memiliki kuda. Itu bedanya apa dengan kuda betina? Sotah. Apa? Susotah. Susek. Itu Pak. Kalau kuda jantan sus, kuda betina susah. Kalau kudanya itu kepemilikan dia perempuan, kalau dia kudanya dia laki-laki kan kepemilikan kuda dia laki-laki itu menjadi suso, gitu ya, atau suso, gitu ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan yang membedakan kuda betina dengan kudanya dia perempuan apa? So sama so. Yang membedakan hanya ini Bapak Ibu, ini berarti ini. Dagesnya. Mapiknya namanya ya, bukan dages ya. Kalau dages itu digunakan pada yang bukan gacro. Kalau gacro tidak pernah memiliki dages, gitu ya. Jadi bedanya di titik ini. Bacanya sama, susah gitu ya. Susah. Itu menjadi susah itu kuda betina atau kuda dia perempuan. Kuda dia perempuan memiliki kuda perempuan, gitu ya. Jadi bedanya di titik ini. Terus untuk orang pertama jamak, kuda kami atau kuda kita menjadi susenu. Susenu. Ya. Kalau kuda kalian laki-laki menjadi suskem. Suskem, gitu ya. Terus kalau kuda kalian perempuan menjadi susken. Ya, bedanya di mem dengan nun, ya, nun sopit dan mem sopit, gitu ya. Kalau kuda mereka untuk apa namanya laki-laki menjadi susam, susam, ya.
Terus kalau kuda mereka perempuan menjadi Susan. Susan. Ada namanya Susan? Susan ya. Bapak Ibu ya. Susan itu ya. Kalau Susan itu kuda mereka. Maksudnya mereka itu memiliki kuda gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka perempuan. Itu ya. Ya. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk orang pertama ya, baik laki-laki dan perempuan, mereka akan mengatakan ani. Gitu ya, ani gitu ya, atau anoki ya. Genetif sufiksnya untuk orang pertama tunggal itu aku gitu ya, milikku, milik saya. Itu sebentar saya hapus dulu. Oh, kok jadi di sini? Oh, ini kelewat ini ya Bapak Ibu ya. Seharusnya ada di sini contoh ya. Oke, langsung ke orang kedua. Kok bisa berubah ya loncat? Maaf ya, nanti saya perbaikin ini. Untuk orang kedua ya, untuk orang kedua feminim singular ya, your horse atau kudamu itu menjadi Suska. Suska. Ya. Susi. Suska ya. Kudamu untuk apa? Feminim gitu ya. Kudamu. Maaf, untuk apa? Maskulin ya. Maskulin, siap. Ya, Suska ya, dari kata ata itu ya. Ata itu kamu laki-laki gitu ya, bentuk tunggal. Terus kamu perempuan, at itu ya. Punyamu perempuan. Dia jadi menjadi Suse. Gitu ya. Suse. Ya. Kudamu perempuan untuk apa namanya tunggal ya. Oke. Maaf ya, ini ada perubahan apa ini ya? Berubah ya. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita acak-acak contohnya. Oke, sekarang kita lihat genetif sufiks untuk orang kedua maskulin dan feminim. Misalnya Torah ya, Torah. Torah itu ya, kalau dia Torahnya atau Torah apa namanya Torah kalian, Torahmu untuk laki-laki menjadi Toratkah ya. Nah, dari kata Torah ya, Toratkah berarti itu Tauratmu ya untuk laki-laki gitu ya. Ya. Terus untuk Ben itu apa Bapak Ibu? Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Kalau dia mengatakan anaknya, anak laki-laki, anak perempuan laki-laki menjadi benek, gitu ya. Berarti anak kok agak susah menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi ben itu anak. Kalau anak dia perempuan, dia menjadi benek, itu ya, benek, itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk heset, itu ya, heset. Kalau dia heset itu menjadi hasdeka, gitu ya, hasdeka, ya. Tapi ini bukan gitu, tapi hasdeka, itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Oh, ada di slide saya ada perubahan-perubahan ya, loncat-loncat kok bisa gini ya. Agak. Oke, kita lihat contoh yang lain. Genetik sufiks orang ketiga maskulin singular gitu ya. Susah ya. Menjadi dia suso, itu menjadi dia kuda dia.
kudanya gitu ya, tapi kudanya nyanya itu laki-laki, menjadi suso, di mana untuk sufiksnya itu ada ke, o sama o ya, o sama o gitu ya. Jadi suso atau suso gitu ya, dari kata ku ya, ku menjadi suso, menjadi kudanya atau his horse gitu ya, lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, his horse atau his horse, dia kepunyaan dia laki-laki. Terus kalau dia kuda dia perempuan, dari kata hi menjadi susah ya. Jadi perhatiin ya, ini ada mapik tadi itu menunjuk kepada kepemilikan. Tapi kalau tidak ada mapik nanti dia berarti menjadi kuda betina. Begitu ya Bapak Ibu ya. Susah gitu ya. Dari kata hi menjadi susah. Menjadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini lebih tepat her horse gitu ya. Her horse tadi his horse gitu ya. Lebih tepat ke apa ya untuk menjelaskannya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ya tadi his horse itu suso atau suso. Terus kalau her horse dia menjadi susah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Suso dengan susah ya. Kepemilikan. Jadi Bapak Ibu perhatiin untuk orang ketiga ya, ada mapik itu ya untuk dia, kepemilikan dia. Mapik itu penanda genetif orang ketiga tunggal singular dari kata Aramaik ke participle putting out ya. Arti kontekstualnya itu one putting out of his mouth gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contoh dalam Alkitab kita ya. Ada kata raklah. Raklah. Kalau ini Bapak Ibu kalau lihat seperti ini berarti ini kepemilikan. Raklah berarti kepemilikan apa dia? Ada kamatse dengan mapik berarti kepemilikan orang ketiga. Perempuan, Mbak. Perempuan. Iya, perempuan itu ya. Jadi kepemilikan orang perempuan gitu ya. Dari ragil. Ragil itu apa namanya? Kaki gitu ya. Berarti ini raklah menjadi kakinya atau gitu ya. Ya. Raklah itu berarti dia kakinya gitu ya. Jadi merpati itu dia berarti dia merpati betina begitu ya. Pelo mat'ah hayona manoa lekap rakla patasap elap gitu ya. Elap el hatepa kimayim alpene kol haaretz payislah yado. Ini apa kepemilikan apa nih? Berarti ini nih ada o. Laki-laki. Ya, laki-laki ya. Laki-laki berarti yat itu yat kan tangan. Yat itu kan, yat berarti tangannya atau tangan dia atau his hand gitu ya. Lebih tepatnya ke bahasa Inggris ya. Jadi raklah ini dia menjadi herput dengan apa namanya yado itu tangannya gitu ya. Kita lihat dalam terjemahan ya. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Tumpuan kakinya berarti kaki si merpati betina. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan
tangannya. Ya, berarti ini tangan laki-laki. Laki-laki. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Emang ini harus ada banyak contoh ya, Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Makanya Bapak Ibu harus cepat latihan apa? Bacanya gitu ya, supaya lancar baca. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Oke, yang ini ya Bapak Ibu keterangannya tadi, his hand ya, rakla dan yado, ya, yado tangannya gitu ya, rakla berarti kakinya perempuan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, oke, ada teman-teman yang mau coba praktis reading ini supaya lebih lancar. Pelo, matsa, hayo, anoa, lekap, rakla, patasap, elap, el, hatepa, mayim, alpene, kol, aarets, payosla, yado, pejikahena, payikaheha, payape, kota, elap, el, hatepa. Gampang ya bacanya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita lihat prakteknya. Berit. Berit itu apa artinya? Apa ya? Apa berit? Apa lagi? Berkat. Awal, Pak, awal. Berkat. Berkat ya. Berkat. Terus kalau dia menjadi berito, ini apa ini? Kepemilikan? Laki-laki. Ya, berarti menjadi berkatnya. Kan orang ketiga ya. Orang ketiga ini ya. Orang ketiga maskulin ya. Berarti dia menjadi berkatnya. Ini kap. Kalau ini kapka. Maaf. Kapka. Kalau ini kepemilikan apa nih? Mereka. Perempuan. Saya bingung. Apa? Coba diingat lagi. Laki-laki tunggal, Pak. Kamu laki-laki. Iya, laki-laki tunggal. Laki-laki tunggal. Kap itu tadi apa? Apa tangan, ya? Berarti ini artinya Tangannya laki-laki. Tangannya laki-laki. tanganmu laki-laki gitu ya. Bukan orang kedua, betul ya? His hand, Pak, his hand. Iya. Your Lebih hand. tepat bahasa Inggris ya, his hand. Ya. His hand atau your hand? Iya. Oke. Ini melek. Melek itu apa? Raja. Raja. Iya, raja. Melek itu raja. Malak, merajai. Ya. Malki, rajaku gitu ya. Malik itu dalam bahasa Indonesia gitu kan, itu masuk raja gitu diserap dari bahasa Arab ya. Menjadi malkah.
Malkah. Malkah. Ratu, menjadi ratu ya Pak? Oh, ini bukan apa? Bukan apa? Kepemilikan ini. Bukan apa? Bukan kata benda ya, kepemilikan. Ini raja. Terus menjadi malkah. Rajanya. Rajanya perempuan. Iya, Rajanya laki-laki. rajanya perempuan ya. Ya. Jadi ratu ya Pak? Ratu. Bukan ratu. Bukan ratu. Bukan ratu. Berarti Her king. Oh, queen. Ya, queen. Rajanya begitu. Queen. Bukan Ya. perempuan dia. Her. Oh, ya, ya, her king. Ya, betul Pak. Ya, Kepemilikan. Her king. Kok Rajanya. ada dua suara ini. Ada yang dua pangkat. Punya siapa? Satu dimatiin ya Bapak Ibu ya supaya jangan double suaranya. Oke, kita lanjut. Oke, sambil praktis reading ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya kalau untuk pembelajaran ke depan ini harus praktek ini langsung ke apa namanya ayat Alkitab langsung gitu ya. Payomer, terus Payomer, Abraham, terus El, Elohim. Elohim, ya. Lo, Ismail, Ismael itu ya, Ismael. Terus Adonai, ya. Oke. Ini perhatiin Bapak Ibu ya, ini ada alef, ada ain, ini silent gitu ya. Ini silent. Jadi bacanya satu gitu ya Bapak Ibu ya. Ismael ya. Jadi bacanya Ismael gitu ya. Oh, Ismail. Ya, kalau mau dua aja. Payomer. Yomer dari kata amar, dia berkata, dan dia berkata. Abraham itu ya. El kepada Elohim ya, sang Allah. Lu sekiranya Ismael ya, Tuhan Adonai, biarlah dia hidup Levaneka. Ini kepemilikan apa nih? Perempuan. Laki-laki Pak. Iya. Laki-laki orang. Orang ketiga. Orang kedua tunggal. Kedua laki-laki ya. Iya. Oke. Terus ini kedua laki-laki ini yang dimaksud siapa? Kamu ini yang dimaksud siapa? Allah. Lepaneka. Di hadapanmu. Mu itu siapa yang dimaksud? Tuhan. Ya, Tuhan. Adonai ini ya. Jadi sudah mulai bisa ya. Dikit. Hari ini tahu, besok lupa Pak. Gimana Pak? Berarti harus banyak PR ini supaya jangan lupa gitu ya. Erikson lancar gitu. Iya, berarti harus banyak PR supaya jangan lupa gitu kan. Pilih mana? Vitaminnya apa Pak? Biar bisa pinter Pak. Ya itu banyak PR. Diulang-ulang maksudnya di rumah gitu ya. Diulang-ulang. Oke, sekarang genetik sapik peskemen plural ya. Berarti orang pertama jamak ya. Anahnu ya. Anahnu. Anahnu itu kami ya. Dari kata anu, anaknu ya. Sekarang kita lihat. Jadi rumusnya nu ya Bapak Ibu ya, nu.
Berarti dia tadi sus, ini sus ya, kuda ya. Berarti dia menjadi susenu. Nu. Susenu Oh ya. ya. Dari kata anahnu ya, nunya ini jadi di sini menjadi suffix atau akhiran gitu ya. Yang apa tadi akhiran pronominal suffix ya. Anahnu, kami. Berarti kalau kuda kami menjadi susenu. Ya, susenu ya. Kuda kami. Susenu. 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 Sekarang adon. Adon itu apa? Adon. Adon apa? Tuan atau Tuhan ya. Adonai. Tuan atau Tuhan. Adon. Tuhan. Kalau adonenu Berarti Tuhan kita. Tuhan adonenu apa? Tuhan kita. Iya, Tuhan kita atau Tuhan kita kami. Ya. Tuhan kita atau Tuhan kami. Kok masih ada? Satu dimatiin ya Bapak Ibu kalau yang berangkat ya, supaya jangan feedback. Adonenu gitu ya. Berarti Tuhan kita ya, Yesua Hamasya. Misalnya Shalom Aleichem Besem Yesua Hamasya Adonenu, Tuhan kita Yesus Kristus. Besem Adonenu Yesua Hamasya gitu ya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu ya. Makom. Makom itu apa? Makom apa makom? Makom itu tempat. Nah, jadi di bahasa Indonesia kan jadi makam gitu. Kuburan itu adalah tempat itu sebenarnya ya. Tempat peristirahatan. Tempat ini makom tempat ya. makom. Kalau ini mekomenu berarti Komenu. Sudah sama. Mekomenu. Makom tadi tempat ya. Terus mekomenu Tempat kita. Iya, tempat kita atau tempat kami. Itu ya. Am itu apa? Lengan bukan, Mbak? Lengan bukan? Bukan. Am segula. Bangsa, iya bangsa. Am segula itu bangsa pilihan atau umat pilihan itu ya. Terus amnu. Bangsa kita. Iya, bangsa kita atau bangsa kami. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu penggunaannya dalam dalam suffix kepemilikan genetik suffix ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Sekarang genetik suffix orang kedua maskulin singular. Berarti itu kalian ya, kalian laki-laki ya. Kalian laki-laki. Kem. Ya. Kem. Dari kata atem kalian ya. Berarti kalau kuda kalian menjadi apa dia? Susem. Suskem. Ya.
Terus untuk kalian perempuan, Susken. Susken. ya susken dari kata aten tadi ya. Aten itu kalian ya, Bapak Ibu ya. Susken ya. Kok berubah ya apanya ini susunannya. Susken ya. Berarti dia kuda kalian perempuan ya, kuda kalian perempuan. Sekarang kita lihat contoh kalimat atau dalam ayat ya. Kejadian 9 ayat 9. Oke, kita baca. Ani. Pak Ani Ineni. Ineni Mekim Beriti. ya Itkem. Zarhakem. Jarhakem ya Aharehim ya. Perhatiin Bapak Ibu ya. Di sini itkem ada itkem Dengan kalian. Mereka. Kalian Dengan laki-laki. kalian. Milik mereka. kem ini kan apa kalian ya? Ya. Iya. Iya, kalian apa ini? Apa laki-laki? Laki-laki, Pak. Laki-laki kem ya. Kalau ken itu perempuan ya. Oh, ya. Ken. Et jarakem. Zarhakem. Ini apa lagi nih? Kepemilikan laki-laki. Kepemilikan Keturunan laki-laki. Ya. Kalian laki-laki. Ya, jadi keturunan laki. Terus akarekem Selanjutnya. Mereka. nya. Harechem. Mereka. Selanjut kalian gitu ya, selanjutnya mereka gitu ya Bapak maksudnya. Keturunan selanjutnya. Iya. Tapi mereka bentuk apa orang ketiga gitu ya. Maskulin. Oke, sekarang genetik suffix orang ketiga maskulin plural. Dari kata hem, ya, hem atau hema, gitu ya. Mereka laki-laki atau mereka dia campuran, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia menjadi mereka, kepemilikannya kuda mereka itu menjadi Hema. Susam. Ya, susam. Kalau mereka perempuan, Susan. ya. Susam dan Susan. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Silakan dibaca. Payis leku Anasib et Yadam Payapiu et
Lot, Lot, Alhem, Ahem, Lehem, Ahem, Abayeta, Wata, Abayeta, Peet, Adelet, Aderet, Sagaru, Sagaru, ya Sagaru. Sagaru. Ya. Ini tadi kalau kita lihat ini ada kamatsmem. Berarti dia kepemilikan laki-laki, kalian laki-laki, mereka laki-laki, orang ketiga ya. Mereka laki-laki. Yadam itu tangan mereka, tangan mereka ya, pada tangan mereka. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu, gitu ya. Berarti untuk apa namanya, payit leku itu mereka mengulurkan tangan, gitu ya. Tangan mereka. Ya, tangan mereka itu, mereka yang dimaksud itu siapa? Tamu itu yang datang ke Lot. Iya, betul, tamu ya, yang malaikat itu ya, yang datang ke rumahnya si Lot itu kan dua. Yang pertama itu kan 3 gitu ya, yang datang kepada Bapak Abraham itu 3 gitu ya. Di 2 ke Sodom dan Gomora, begitu kan? Ya. Berarti yang 2 itu maksudnya Adam ini tangan malaikat yang 2 itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi Hirik, Yod itu kepemilikan orang pertama tunggal ya. Terus untuk Kaf dengan Kamats itu untuk kepemilikan orang kedua laki-laki tunggal ya. Sedangkan Kaf dengan Spa dia kepemilikan orang kedua tunggal perempuan ya, feminin. Terus untuk Ho atau Ho itu orang ketiga tunggal laki-laki. Sedangkan itu orang ketiga feminin ya. Jadi perhatiin ini selalu ada ini apanya ini, mapiknya ini gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang jamak, orang pertama jamak itu Nu ya. Orang kedua jamak itu laki-laki Kem. Orang kedua jamak itu perempuan itu Ken. Orang ketiga jamak itu laki-laki Am. Sedangkan orang ketiga jamak itu perempuan itu An. Ya, Am, An gitu ya. Kalau ini bacanya apa? Mah. Mah itu artinya apa Bapak? Mah berarti kepemilikan perempuan jamak. Apa? Ma itu tanda tanya ya. Apa? Gitu ya. Interrogatif itu ya, ingat ya, interrogatif. Kalau saya tanya nih, ma slom, jadi gini ya, ma slom ka, misalnya ma slom ka, misalnya ini kepemilikan laki-laki. Ma slom ka, Apakah apa itu? Apa kabarmu? Itu yang saya tanya laki-laki ya. Misalnya saya ketemu siapa namanya Padi Febra gitu ya. Terus saya akan tanya, Mas Lomka, bagaimana kabarmu, kabar Anda itu untuk laki-laki gitu ya. Terus kalau misalnya saya tanya ke perempuan, misalnya Ibu Lois, saya akan tanya, Ma Slomke gitu ya. Jadi gini,
maslomke, maslomka, gitu ya. Kalau untuk perempuan maslomke, terus kalau kita nanyakan bagaimana kabar mereka atau bagaimana kabar mereka gitu ya, mereka misalnya laki-laki, menjadi Maslokem. maslomam, Oh, mam. kan mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Oh, iya. Ya, terus kalau saya tanya di Zoom, Bapak Ibu kan ini, Bapak Ibu, terus saya tanyanya gimana? Kalau saya tanya apa kalian ini kan jamak gitu ya, kalian ada laki-laki ada perempuan. Kalau saya tanya itu tanyanya seperti apa? Gimana kabar kalian? Gitu. Maslomkem. Hemah. Maslomkem. Iya ini maslomkem. Gimana kabar kalian gitu ya? Kalau dia campuran, Pak. Ya ini kalau kalian ini laki-laki dan perempuan di sini. Tapi kalau khusus perempuan maslomken. Kalau ibu-ibu semua gitu ya, atau perempuan semua. Tapi kalau ada gabungan atau untuk laki-laki semua atau gabungan, ini pakai kem. Terus, bagaimana apa kabar mereka perempuan? Maslomnah. Masloman. Ini kan perempuan, mereka perempuan. Masloman. Misalnya kan saya katakan Salam aleichem. Aleichem. Ini kan ini jamak. Salam aleichem. Salam sejahtera salam atas kalian gitu ya. Al itu al itu di atas kalian. Salam atas kalian. Salam aleichem gitu ya. Salam atas kalian. Kalau misalnya saya ketemu Padi Pebra, salam apa saya katakan? Salam aleika. Salam atasmu untuk orang laki-laki. Kalau untuk perempuan, salam alk. Salam alk. Itu untuk orang perempuan tunggal. Untuk orang kedua tunggal perempuan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang jamak itu salam aleichem. Salam atas kalian semua gitu. Tapi kalau untuk yang tunggal salam aleika. Salam atasmu gitu ya. Salam aleik. Salam atasmu perempuan. Tapi salam aleikim itu karena udah udah umum, jadi mau tunggal mau jamak itu sama aja gitu ya, sama dengan assalamualaikum gitu ya. Kum itu sebenarnya untuk bentuk jamak itu assalamualaikum gitu ya, itu bentuk jamak gitu ya. Tapi mau tunggal mau jamak tetap aja digunakan itu karena sudah umum seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita ingat kembali mengenai independent pronoun dan suffix pronomina. Untuk ani, ya, itu menjadi hirik dot, ya. Untuk ata menjadi kapsopit dengan kamats, ya. Untuk at, kamu perempuan itu kapsopit dengan pak, gitu ya. Gitu ya. Untuk dia laki-laki itu pakai o atau oh gitu ya. Untuk perempuan dia menjadi kamats he dengan api
gitu ya. Untuk orang pertama jamak, anak nu itu menjadi nu, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kalian laki-laki itu dari kata atem menjadi kem. Untuk kalian perempuan, aten menjadi ken. Untuk mereka laki-laki, hem menjadi am, ya. Untuk mereka perempuan, hena menjadi an. Itu ya Bapak Ibu ya, itu prominasofiksnya. Ya, hampir mirip dengan bahasa Indonesia gitu ya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhannya gitu ya. Cuma nyanyi itu kita nggak tahu nyanyi laki-laki atau nyanyi perempuan, itu lebih tepat ke bahasa Inggris ya. Ya misalnya her God gitu ya, atau his God, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang praktis reading. Lekah. Naskah. Kan? Lekah. Leka, Ya, leka. Naskeh. Naske, ya. F, Ya. Pino. Abinu, Ya. Yain. Yayin, Ya. Yayin, Feniske. Feniske, Eva. Ya, penis kepa. Eva. Terus Eva, Imo. Imo, Imon, Imo. bukan imon ya. Imo. Imo. Imu, Ini pap ini. Apa titiknya di sini apanya? Imo. Imo, Terus Unhayeha. Unhayeha, Unhayeh. Unhaye, unehaye. Unehaye, Avinu. Meafinu, Meafinu. Zara. Zara, Jara, ya. Zara. Ini perhatiin Bapak Ibu ya. Di sini ada ini me ini apa nih? Masih ingat? Prefix. Preposisi, ya. preposisi, Kepada. Preposisi. Me apinu. Ini dari kata ap. Kepada ayah kita. Iya, apinu, ayah kita. Ini apinu, ayah kita. Kalau misalnya ayahku, bapakku, Afini. api, 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 ayahku. Kalau untuk apa api. namanya, bapak kita, apinu. Ya, doa bapak kami Apinu. tadi ya, bapak kami yang di Apinu. surga. Apinu seba samayim gitu ya. Apinu bapak kami, bapak Apinu. kita gitu ya. Oke. Apinu bapak kita ya. Dalam bahasa Indonesia, marilah kita beri ayah kita, bapak kita minum yayin. Yayin itu apa? Wine Yayin. ya, anggur ya. Yayin, Yayin, penis, Fenis, kepa ya. Eva, Dan kita Penis akan kepa. berbaring atau tidur gitu ya. Imo dengan, Imo, perhatikan ini, o. Imo Imo, itu kepemilikan orang Singular. ketiga laki-laki itu ya. Oh dengan o itu ingat ya. Imo gitu ya. Dengan nya laki-laki gitu ya. Unehayem ya. Dan kita akan menyambung me apinu dari ayah kita, dari ayah kita, jarah. Zar. Jarah itu benih atau keturunan gitu ya. Ini kisah Lot yang apa namanya yang sangat sedih ya Bapak Ibu ya.
kadang apa namanya berkat Tuhan itu apa namanya berkat-berkat itu dilihatnya di di Sodom dan Gomora. Oh, di situ masa depannya sangat indah gitu ya. Itu ada berkat yang melimpah sehingga si Lot itu memilih di Sodom dan Gomora gitu karena di situ tempatnya basah istilahnya penuh dengan apa namanya harta gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, harta yang didapatkannya itu di Sodom dan Gomora itu habis semua gitu ya. Termasuk istrinya gitu ya. Jadi kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita juga jangan melihat yang sementara gitu ya. Oh, di sini lebih diberkati atau di sini saya lebih diberkati, lebih banyak apanya di sini, apa namanya hartanya, uangnya di sini daripada di sini. Saya lebih baik di sini melayani, di sini ada apa namanya PK-nya lebih banyak gitu ya. Tapi kita nggak tahu setelah dikumpulin ternyata hilang semua seperti Lot gitu ya. Nah, itulah kalau berkat itu tidak disertai dengan berkat Tuhan. Sementara Bapak Abraham yang memilih tanah gersang itu, dia diberkati melimpah, melimpah dan melimpah. Sedangkan Lot tidak, justru hilang semua hartanya. Bayangin aja, dia dulu kan orang kaya, banyak ternaknya, banyak apa namanya hamba-hambanya. Tapi kalau tidak Tuhan berkati, ya hilang semua gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara Bapak Abraham tidak. Jadi kadang hal seperti itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Mungkin apa namanya kita disuruh pada suatu saat nanti disuruh memilih gitu ya, pilih mana? Pilih di kota atau pilih di kampung? Atau misalnya disuruh nanti pilih apa namanya pembagian misalnya warisan, pilih yang mana? Oh, orang-orang yang lain kan mungkin saudara kita pilihnya yang lebih apa? Oh, saya pilih yang di kota, tanahnya lebih mahal. Ya kamu yang di kampung gitu ya. Ya nggak apa-apa di kampung kalau di kota gitu ya. Kalau di kota itu nanti kota itu dimusnahkan, apalah artinya harta itu kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kisahnya gitu ya. Jadi kita juga dalam bertindak memilih gitu, jangan kita lihat secara kasat mata saja, tapi kita pertimbangkan apa yang Tuhan kehendaki gitu ya. Jangan kita pikir, oh sini bangun usaha bagus, berkelimpahan, banyak apanya gitu, relasinya banyak apa. Tapi bisa dalam tempo semalam hilang, seperti Lot, hilang semua. Bahkan istrinya juga hilang gitu ya, Bapak Ibu ya. Tinggal semua gitu ya. Beda dengan Bapak Abraham itu. Bapak Abraham itu dia suruh justru memilih gitu ya. Tapi Bapak Abraham itu berkatnya kekal, berkatnya tetap. Sementara Lot berkatnya sementara sia-sia gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat contoh lagi. Kasti Iya. natati Iya, natati. Anen. Anan, Ya. atas, Hayeta, Phayeta. Leot, Leot. berit Berit. Beni. Benu, Beni. uvein Ubein. Ares. Ya. Ubein. Kasti. Ini kepemilikan apa nih? Ada ti. pertama tunggal. Iya, pertama tunggal. Kasti, busurku. Ya, busurku. Natati. Natati ini apa? Aku telah memberikan. Ya, ini kan ada ti-nya ini. Ini merujuk ke kata kerja aku melakukan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus B anan. Pada awan. Anan itu awan, pada awan. P hayeta. Dan itu akan jadi dari haya.
haya, dan itu akan jadi terus leot Ya. kepada tanda ot itu tanda, ot itu tanda, berit perjanjian, Ya, be. beni ya, Beni. beni antara Uben. Uben. Bain, ini aturannya Bain ya. Beni kenapa dia jadi Beni? Ini. Karena dia construct chain. Kontrak Ya, chain. ya construct chain. Kalau dia jamak itu construct chain banim menjadi bene. Beni. 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 Bain haaretz gitu ya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ini rumusannya ya Bapak Ibu, suffix untuk personal singular, plural ya, irik yod, k, ke, terus o dan o, a, untuk jamak, nu, ken, am, an ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani itu, setiap kata-kata itu banyak digabungkan menjadi satu kata gitu ya. Jadi makanya kita perlu belajar itu, pertama itu artikel, kedua itu preposisi, ketiga itu baru ini pronominal suffix, karena dia digabung satu kata ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena waktu kita sudah ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum saya kembalikan ke Pak Di Pebra. Mari Bapak Ibu yang masih ada yang belum jelas pada materi sufiks pada malam hari ini, bisa resen atau langsung bertanya. Atau sudah jelas semua? Atau bingung semua? Mudah-mudahan. Ini Bingung, Pak. bingung semua. Masih makin banyak baru makin Berarti tahu kalau ya, bingung Pak. semua katanya Pak, iya kalau bingung semua katanya Pak dosen perlu ada tugas supaya nggak bingung, banyak di tugasnya. Kalau bilangnya kita sudah jelas mungkin nanti nggak ada tugas. Kalau bilangnya kita bingung, nanti akan ada tugas berarti. Enggak, Gimana teman-teman? mungkin saat ini sudah jelas, tapi Iya. besok pagi sudah berubah lagi kejelasannya gitu ya. Betul Pak. Minta materinya bisa Pak dosen. Nanti lewat admin ya Bu Milse ya. Ya Pak. Sepertinya tidak ada pertanyaan Bapak dosen pada malam hari ini. Teman-teman sudah jelas semua Bapak. Jadi mohon tidak ada tugas pada malam hari ini begitu ya. Gini ya Bapak Ibu ya, untuk ini memang perlu kemandirian dalam belajar gitu ya. Kalau untuk pemula memang perlu ada tugas. Tapi kalau untuk tingkat seperti ini kemandirian gitu ya. Jadi kami juga tidak perlu memberikan tugas, itu perlu kemandirian teman-teman gitu ya. Ya. Itu jadi itu pembelajaran orang dewasa gitu ya. Jadi kalau untuk memang yang pertama itu perlu, karena nanti kalau nggak dikasih tugas nanti masuk pembelajaran selanjutnya semakin pesimis, yakin saya pesimis gitu ya. 2 kali 3 kali pertemuan tidak ikut itu pasti menyerah gitulah gitu ya. Sedangkan yang ikut terus saja bisa give up, apalagi tidak ikut gitu ya, meninggalkan beberapa pertemuan gitu. Karena seperti ini kan kita step by step gitu. Pertama itu artikel, terus preposisi, terus suffix gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi memang nanti untuk ke depan gini ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk Ibrani 2 itu memang itu sangat tidak terlalu tidak terlalu dipatok waktunya begitu ya.
Tapi sekiranya juga nanti agak lama dalam pembelajaran karena nanti ini saya harus masuk ke antropologi budaya gitu ya, untuk pemahaman secara filosofi gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya waktu kita 1,5 jam saja, saya minta nanti ke Pak pengurus Pak Dipebra atau Ibu Ayu 5 menit sebelum kita selesai dibagikan aja linknya gitu ya. Nah, nanti kalau udah pas nanti misalnya 1,5 jam udah selesai tapi pembelajaran kita belum selesai, teman-teman yang mungkin ada urusan boleh meninggalkan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau ada nanti misalnya nanti untuk ke depan saya memasuki ke filosofinya gitu, ke ke budayanya gitu ya, supaya lebih mendalami. Angka 1 itu kan kita pernah mengenai angka 1 berapa, angka 1 itu maksudnya apa, 2 itu apa, angka 7 itu apa, itu tehat miodia itu gitu ya, itu ada makna-maknanya gitu. Nanti kita belajar angka 7 itu ada hubungannya dengan perjanjian, ada hubungannya dengan sumpah, ada hubungannya dengan pengampunan. Ketika Tuhan mengatakan 70 kali 7, ada angka 77 itu dengan 70 apa maknanya gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seandainya nanti teman-teman untuk ke depan ya, tapi kalau untuk Yunani 1 sama Ibrani 1 itu memang harus on time gitu ya. Karena itu ke akademis. Kalau yang ini untuk pembelajaran yang memiliki pendalaman atau kerinduan yang dalam gitu ya. Tapi kalau yang 1-2 itu akademis, artinya tanda kutip hanya ngisi SKS saja gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Saya mau teman-teman itu teologi jangan sampai buta huruf Ibrani dan Yunani gitu ya. Jangan sampai S1, S2 tapi buta huruf Ibrani Yunani, kan itu memalukan gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara teman-teman kita seberang itu TK mereka udah belajar bahasa Arab gitu ya. Hindu udah belajar Sanskerta gitu ya. Tapi kita yang Kristen kok nggak belajar bahasa aslinya ya gitu ya. Jadi orang bilang Alkitab itu diubah-ubah. Ya kita nggak tahu menjawabnya apa gitu. Apanya yang diubah kita nggak tahu. Karena kita nggak bisa memverifikasi dari bahasa aslinya gitu kan. Tapi kalau kita bisa verifikasi bukan terjemahannya yang kurang tepat. Kalau aslinya bukan gitu, nggak gitu aslinya gitu kan. Berani kita ngomong gitu. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Ibrani 2 lanjut ini nanti, untuk lanjutan itu memang nanti saya masuk ke sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena pembelajaran ke sana memang untuk lebih mendalami budaya, sudut pandang, antropologi budaya, semitiknya gitu ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Bapak Ibu terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dipebra. Ya, terima kasih Bapak dosen untuk materi perkuliahan pada malam hari ini. Ya, mungkin teman-teman dengan penuh kesadaran